Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 IRT kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dilakukannya acara 3 yang berjudul tentang seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Tujuan dari praktikum acara 3 ini ialah yang pertama, praktikan dapat mengetahui parameter seleksi ternak. Yang kedua, praktikan dapat melakukan seleksi ternak untuk memilih indukan unggul. Ketiga, praktikan dapat melakukan perangkaian spons vagina ternak. Keempat, praktikan dapat mengetahui tahapan sinkronisasi birahi. Yang kelima, praktikan dapat mempraktikan pemasangan spons pada betina. Dan yang terakhir, praktikan dapat mengetahui kondisi birahi pada ternak setelah disinkronisasi birahi. Ya, dan manfaatnya sendiri, manfaat dari praktikum seleksi ternak dan sinkronisasi birahi adalah mahasiswa mampu melakukan seleksi ternak untuk mendapatkan indukan yang unggul, mampu merangkai spons vagina ternak, dan tahapan untuk sinkronisasi birahi pada ternak. Ya, itu mungkin sekian dari tujuan dan manfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulinuha. Di sini saya akan melakukan seleksi ternak pada hewan kambing jantan dan juga kambing betina. Untuk yang pertama ini saya mohon maaf tidak bisa menyentuh karena ini sedang hamil. Yang pertama terlihat bahwa dari raut wajahnya feminim untuk yang betina. Tuh terlihat ambing, ada ambingnya berjumlah 4. Kalau yang ini untuk BCS nya sendiri ini sekitar 2,5 dari ternak. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu yang jantan, yang tepatnya yang sedang makan, terlihat testisnya juga seimbang, simetris, dan juga wajahnya gagah dan juga kakinya kuat untuk menunggangi si betina tersebut. Untuk yang selanjutnya ini juga termasuk betina, raut wajahnya feminim, itu BCS 3 dan mempunyai ambing berjumlah 4. Karena di sini semua tiga-tiganya hamil, jadi saya tidak berani menyentuh dan hanya menjelaskan sedikit dan sudah memberikan penjelasan tentang BCS, baik itu ambing dan juga raut muka dari si kambing tersebut. Terima kasih. Saya akan menjelaskan seleksi ternak unggas, khususnya pada ayam. Untuk ayam jantan dapat diseleksi dengan bentuk tubuhnya. Ayam yang bagus memiliki paruh dan yang panjang dan tidak bengkok. Untuk pial dan jenggernya berwarna merah dan tidak keriput. Lalu untuk warna bulunya cerah, memiliki mata yang berseri dan memiliki kaki yang kokoh. Untuk seleksi pada ayam betina dapat dilakukan dengan menyeleksi pada bentuk fisiknya. Ayam betina yang unggul memiliki ciri diantaranya adalah mata bersinar, pial berwarna merah segar, memiliki kuku dan paruh pendek, bentuk kepala pipih, serta tidak cacat. Selain itu, ayam juga memiliki sayap yang simetris dan lebar, serta memiliki kaki yang kuat. Induk ayam yang unggul memiliki perilaku gesit dan lincah, serta yang paling penting adalah memiliki sifat keibuan. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Sasongko dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi merupakan upaya manusia untuk membuat sekelompok ternak serentak birahinya. Sinkronisasi birahi dibagi menjadi 2 macam, yaitu pengaruh cepat dan menghambat terjadinya birahi dari birahi alami. Sinkronisasi estrus dapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama yaitu dengan pemberian sediaan progesteron untuk meniru kejaan
corpus luteum. Yang kedua dengan prostaglandin F2A untuk melisiskan corpus luteum. Beberapa metode sinkronisasi estrus telah dikembangkan, antara lain dengan penggunaan sediaan progesteron, prostaglandin F2A, serta kombinasi dengan gonadotropin releasing hormon. Pemberian progesteron berpengaruh menghambat ovulasi prostaglandin F2A, menginduksi regresi korpus luteum. Sedangkan GnRH menambah sinergi proses ovulasi. Dari kedua metode tersebut, antara pemberian progesteron dan prostaglandin F2A lebih mengarah kepada pemberian progesteron, karena pada proses pemberian progesteron dianggap lebih aman dibandingkan pemberian prostaglandin F2A. Penggunaan PGF2A dalam sinkronisasi birahi apabila tidak teliti dapat menyebabkan keguguran. Oleh sebab itu, ternak yang akan dilakukan program gertak birahi harus betul-betul ternak yang tidak bunting. Yang pertama adalah mempercepat birahi. Mempercepat terjadinya birahi yaitu dengan cara menghilangkan korpus luteum atau kelenjar penghasil hormon progesteron dengan tujuan mempercepat dihasilkannya FSH. FSH berperan merangsang pertumbuhan folikel di graf dalam proses pendewasaan sel telur. Fisiologi gertak birahi yaitu menghilangkan hormon progesteron dalam tubuh sapi supaya dihasilkan FSH dan LH dari adenohipofisa sehingga pertumbuhan dan pematangan sel telur dapat terjadi. Bahan yang digunakan dalam gertak birahi adalah prostaglandin F2A atau PGF2A yang berfungsi untuk menghilangkan korpus luteum. Penggunaan PGF2A dalam sinkronisasi birahi apabila tidak teliti dapat menyebabkan keguguran. Oleh sebab itu, ternak yang akan dilakukan program gertak birahi harus betul-betul ternak yang tidak bunting. Yang kedua, memperlambat birahi. Memperlambat terjadinya birahi adalah menunda terjadinya birahi yang akan terjadi pada sebagian dari kelompok sapi betina, supaya birahi terjadi bersama-sama dengan sapi yang birahinya paling akhir. Efektivitas progesteron dalam gertak birahi pada kambing dan domba dengan hasil yang berbeda-beda. Penggunaan hormon progesteron memperpanjang fase luteal secara buatan. Bila progesteron dihentikan, birahi pada kebanyakan ternak terjadi merata dalam 2 hari. Adanya kelemahan pemakaian progesteron dibuatlah derivat progesteron, yang salah satunya adalah MPA atau medroksiprogesteron acetate. Tidak timbul adanya tanda-tanda birahi setelah dilakukan penyuntikan hormon MPA. Hal ini terjadi karena MPA yang disuntikan menyebabkan kadar hormon progesteron tinggi di dalam darah yang mengakibatkan adanya umpan balik negatif pada hipofisa anterior sehingga terhentinya produksi hormon FSH, pertumbuhan folikel terhambat, dan kadar estrogen rendah. Alat dan bahan yang digunakan dalam metode ini antara lain pendorong, tabung reaksi modifikasi, gloves, spons, benang, dan jarum suntik. Selain itu, ada vitamin, progesteron, dan prostaglandin. Pelaksanaan. Spons yang telah diberi hormon progesteron diikat dengan tali, usahakan ikatannya kuat dan tidak mudah lepas. Selanjutnya, spons dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah dimodifikasi. Selanjutnya, secara perlahan tabung reaksi dimasukkan ke dalam vagina kambing. Setelah itu, spons didorong ke dalam, lalu tabung reaksi dengan perlahan dikeluarkan. Tali yang menggantung berlebihan dari vagina dipotong menggunakan gunting. Setelah perlakuan, jangan lupa pemberian vitamin.
Setelah 6 hari, spons dikeluarkan secara perlahan. Tarik tali yang menggantung dari vagina, lalu spons akan keluar. Selanjutnya, pemberian prostaglandin secara intramuskuler.